Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari baru. Kiranya kabar baik menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Di renungan yang sebelumnya kita berbicara tentang luka di tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Di renungan saat ini masih hal yang sama, kita akan menyoal, merenungkan, mengambil pelajaran rohani tentang luka yang masih ada dan ditunjukkan Tuhan Yesus kepada para murid ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan, tetapi luka itu masih tertinggal di sana. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 20 berkata demikian, dan sesudah ia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kita sudah belajar bahwa tanda luka dalam tubuh kebangkitan Yesus untuk membuktikan, meyakinkan para murid bahwa Yesus yang sama, yang sudah tersalib dan mati itu adalah Yesus yang bangkit setelah hari yang ketiga. Kemudian kita juga belajar bahwa tanda luka di tubuh Tuhan Yesus punya makna dan implikasi teologis. Bukan hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dia benar-benar ada, menjadi bukti bahwa dia benar-benar bangkit, tapi punya makna teologis di sana berkaitan dengan sejarah penebusan dan karya penebusan Kristus sendiri sebagai anak domba Allah. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6, Rasul Yohanes melihat penglihatan yang luar biasa berkaitan dengan surga. Yang menarik di sana adalah Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah yang tersembelih, yang ada bekas lukanya di sana. Firman Tuhan berkata, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan betapa Yesus Kristus secara konsisten disebutkan sebagai domba, sebagai anak domba tebusan yang telah berkarya, dan karyanya itu dikenang, diingat, bahkan sampai kepada kekekalan. Ketika Yesus Kristus hadir sebagai anak domba saja, tetapi tidak pernah tersembelih atau tidak pernah tersalib, maka penebusan itu tidak pernah ada. Maka pengampunan dosa itu tidak pernah ada. Tetapi ketika Kristus Yesus Tuhan Sang Domba Penebus yang tanpa noda, tanpa cela, tanpa cacat itu tersalib, tersembelih dalam bahasa Alkitab, ada bekas lukanya menunjukkan bahwa dia, Yesus Kristus itu benar-benar Sang Penebus. Anak domba Allah yang memang datang dan diutus ke tengah-tengah dunia sebagai harga, sebagai penebusan bagi umat yang berdosa. Jadi luka di tubuh kebangkitan Yesus menegaskan, menunjukkan bahwa Yesus, bahwa Kristus Tuhan adalah benar-benar Sang Penebus. Dia adalah anak domba Allah yang telah dikorbankan supaya saya dan saudara, manusia berdosa yang beriman dan percaya, beroleh selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luka di tangan, di lambung Yesus memberi bukti, menjadi tanda bahwa dia adalah penebus yang sempurna. Dia adalah korban yang sempurna yang sudah berkarya bagi keselamatan umat manusia. Implikasi buat kita adalah mari kita terus bersyukur, karena seharusnya saya dan saudara yang disembelih dalam tanda kutip. Saya dan saudara yang harusnya terkutuk dan tergantung di atas kayu salib. Tapi karena ada Yesus Kristus, Sang Domba Allah yang tersembelih itu, sehingga saya dan saudara bisa dilepaskan dari tuntutan hukuman dosa. Biarlah firman ini menolong kita untuk beriman teguh, terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Domba Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih dan rahmat-Mu khususnya hari baru ini, dan juga ketika kami bisa memulai hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena karya Yesus yang sempurna, dan karena karya itu kami beroleh selamat. Terima kasih Tuhan, jadikan umat-Mu, kami umat-Mu yang layak dan terus berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.